ini lebih ngobrol, lebih banyak ngobrolnya karena sandaran dalilnya udah kuat. Ya. Di part 2 ini terkait kaji-kaji takdir itu dari pikiran kita. Ya, pikiran kita adalah takdirmu, semua yang kamu bayangkan akan datang ke kamu. Ya, nah, ini terkait takdir. Kajiannya hati-hati ada 2 versi aja. Apa itu? Husnudzon, suudzon. Kan gitu ya. Nah, itu udah batinnya tuh. Nah, kita bahas sama Badu yang di part kedua ini. Nah, sebelum Anda melanjutkan di part 2 ini ada pertanyaan nggak? Insya Allah udah paham ya. Gini, hikmah manfaat berbaik sangka, hikmahnya, hikmah husnudzon lah, adalah sebagai berikut. Prasangka baik menghilangkan kecurigaan. Itu disimpulkan. Yang biasa timbul pada diri orang yang hatinya apa Pak? Hatinya kotor, hatinya sakit. Berarti di sini tiap hari kita bersihkan pikiran dan hati kita. Prakteknya mana? Bertorekot. Benar. Coba orang yang nggak ikut, dengar kaji aja, tapi tidak diamalkan, bisa bersih nggak? Hah? Ambo mandi sehari 3 kali, tapi tidak mandi Pak, bauan juga. Nah, analoginya gitu. Jadi Anda lebih menghargai duduk di sini. Nah, abah 3 kali. Bersihkan kolbu 7 kali. Ya, nggak percaya sudah. Udah dengar aja, kecil lah kajian dong di rumah aja lah. Nggak bisa itu sendiri. Sama dengan sholat, akan tinggi kekuatannya kalau pahalanya tinggi berjamaah. Sama, membersihkan itu perlu ahlinya, tahu nggak? Maka antum datang ke semari, pikiran antum, prasangka antum akan dibuktikan tuh. Yakin itu kan Quran tuh. Ya, jadi gini. Itu gunanya kita memahami konsep 2 versi, bersihkan kepala, bersihkan kolbu, supaya prasangka kamu baik itu menjadi bukti. Ya. Paham ya? Ya. Hikmahnya gitu. Maka inilah tarikan kedua ini, kaji ini lebih cenderung ke wilayah ruhani. Syekh Al-Misri, ulama sufi berkata, innal qalban nakiyan yusahilu ala nasi bina al-ukhuwa wa huwa yunannil maya bi anakula syai'in ala hadil ardi yasiru wafqan li ahlal mula ahkamula subhanahu wa ta'ala. Hati yang bersih akan memudahkan umat untuk menjalin ukhuwah, menumbuhkan kesadaran hati yang bersih. Karena sering nafi isbat dipraktekin ya, ada yang membersihkannya ya, diasahnya sendiri boleh ya. Sudah sholat ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kepepet 3 kali aja cukup, kepepet juga sekali aja cukup. Berarti mandinya kurang sabun kan, gitu aja. Nah, gitu aja ya. Nah, itu ya. Jadi hati yang bersih akan memudahkan umat untuk menjalin ukhuwah, menumbuhkan kesadaran bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini berjalan sesuai aturan Allah. Yasiru wifqan. Ya. Sazi'in nas'ala filil khairi bi ihlasin li tahqiqi hayata afdola fid dunya wal akhirah. Itu kata Syekh Al-Misri, mendorong untuk beramal dengan sungguh-sungguh bahwa untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat, berprasangka baik dengan hati bersih akan mendorong kehidupan kita lebih baik, baik di dunia maupun akhirat. Perkataan selanjutnya, ya jalul ruha
hadiyatan wa mumatinan li annaha tuminu bi anakula mayahdutu huwa bimasiatillah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan jiwa menjadi tenang, tentram, karena percaya bahwa semua yang terjadi adalah kehendak izin Allah. Ya, karena itu orang yang terus-menerus berpikir buruk tentang hidup, masa depan, atau kepentingan dirinya sendiri saja, kan banyak orang sekarang tuh. Ya, insya Allah, ini anu nggak doain, perlahan-lahan pasti terjebak dalam kenyataan kehidupan yang serba susah dan gelap. Nggak percaya sudah, perbanyak aja. Kalau ingin gelap hidup antum, susah, bermasalah, coba terus menerus berpikir buruk tentang masa depan. Gua aja yang dipikirin, yang lain nggak mau tahu. Jadi dunia itu hidupnya kan sendiri, ya. Ya, insya Allah hidup antum susah. Bau kajinya itu. Benar itu. Kan sekarang ngobrol aja nih aplikasinya kan. Arti kata antum terjebak dengan kegelapan. Sebaliknya, mereka yang membayangkan kebaikan, pola berpikirnya baik aja. Ada keajaiban, ada keberkahan, akan menarik hal itu dalam hidupnya, insya Allah. Itulah pentingnya menjaga pikiran tetap positif. Datang duduk kemarin negatif sih, duduk deh karena berang jandong ya, dan takui dah. Jendela berjanji sebab dan dipindahan kemari dari Jakarta, dari Hantu Belau kemari supaya ngaji gitu. Buru aja pikirannya, buru lah dapetnya. Mau orangnya di langit, sakit aja dulu. Mudah-mudahan. Paham ya? Kata tangko atau maksudnya ya? Ya. Pas beko lah aman aja, rokok 2 bungkus selesai itu andong kan baik lagi katanya. Ya. Memang lu Tuhan. Menarik buruk siapa? Antum menarik buruk itu susah saya tahu. Jadi keyakinan dalam hati bisa lebih kuat dari sekedar usaha fisik. Bapak percaya enggak bahwa kamu tuh sakti? Kalau hati antum bersih, keyakinan itu diaplikasikan, ditanamkan di pikiran, dapat, maka dapat. Bukan diinovain. Pikiran kotor juga. Kalau dapet Innova dan bisa dugem, kalau dapet Innova dan bisa jalan-jalan, kalau dan dapet Innova dapet Halimatus Sadia, kalau dan dapet Innova dapet aura kasih. Duh, kacau. Betul nggak? Kacau Pak. Nggak bisa begitu. Keyakinan hati itu bisa lebih kuat dari sekedar usaha fisik. Sehebat-hebat usaha fisik itu bisa kalah. Allah berdasarkan niatnya, Allah berdasarkan prasangkaannya. Allah tuh nyebutnya. Sakti kan kita tuh. Kok susah orang praktekinnya ya? Ketika seorang yakin bahwa Allah akan menolong, yakin, maka semesta langsung bergerak membantu. Pohon kelapa nolong kita, nggak percaya cacing nolong kita, ular nggak matok kita, percaya nggak? Pencoleng menjauhi kita, percaya nggak? Semesta nolong. Itu hadis. Bergerak langsung mengantarkan bantuan dalam bentuk yang tak disangka-sangka. Itu maksudnya bersyukur, bersihkan kalbu, bersangka baik. Paham? Itu dia. Maka jangan pernah remehkan utak antum. Kan nggak enak menyebut utak antum kok. Ya. Jangan pernah remehkan pikiran antum. Pinter katanya. Wah, anak saya pinter banget, utaknya itu goblok. Kan kasar dong itu tuh. Makanya sial idenya. Banyak ada macam itu. Ada ulama utaknya tuh pintar, kuliahnya sampai S-teler Pak ya. Tapi tetap goblok. Nah, kan nggak enak kan ngomong kayak gitu tuh.
Di ado itulah makanya Adung terpaksa menasihati secara punishment. Iya kan? Nah, kalau antum beres, semesta nolong kita tuh, disuruh Allah. Banyak bukti kok. Tolong dalam hidup jangan remehkan otak kita. Jangan kotorin otak kita. Penuhi otak itu dengan doa. Dengan harapan, berpikir baik agar kita bisa hati-hati dengan angan-angan yang kosong. Angan-angan dikosongkan itu oleh kembaran kita namanya korin. Paham nggak? Kerjanya di kepala tuh. Yang tidak disertai usaha tawakal ujungnya. Udah deh duduk aja, nggak perlu ikhtiar. Itu korin tuh. Makanya korinnya itu bisa kerjasama. Bisa ada 3, bisa ada 4. Oh banyak Pak Irinyo, keren kan gua katanya. Iya Pak Irin untuk membuat buruk berjamaah. Banyak kejadian tuh. Bagi yang peka tahu itu. Ya. Maka timbul angan-angan kosong yang tidak disertai usaha tawakal. Pikiran yang kuat maksudnya bukan banyak berpikir. Nung dalemin dulu nih. Pikiran yang kuat nggak banyak berpikir. Sekali berpikir langsung yakin, tuh nggak? Bisa ketangkep nggak nih? Kalau orang banyak pikir sampai bakarung-karung itu on tuh. Itu banyak angan. Pikiran itu cukup sekali. Tapi yakin, tuh nggak? Itu pikiran kata Islam yang kuat. Yang ada sultan itu sekali aja. Ya. Orang sekarang banyak berpikir atau pikirannya kuat? Jawab. Jadi banyak berpikir kan banyak tuh bapikir. Saya bapikir usahanya mah kan betul kan? Kalau sekali berpikir yakin langsung bekerja nggak? Itu yang disebut pikiran yang kuat. Pikiran yang kuat bukan banyak berpikir, harus sejalan dengan langkah nyata. Ya. Khususnya doa langsung aplikasi. Ya. Jadi orang yang kuat berpikir ialah keyakinannya hanya kepada takdir kekuatan doa. Orang yang banyak berpikir umumnya tersebat sebagai berikut. Eng, ing, eng. Bacanya eng aja. Pertama, orang yang banyak berpikir ya. Pintar kan orang banyak berpikir. Bapiki sih. Bukan gak boleh bapiki. Kuatkan pikiran dari keyakinan, tuh gak? Orang yang banyak berpikir itu pintar, lulusan komloid katanya. Komlut gitu. Pertama, orang yang banyak berpikir sebabnya karena terlalu banyak kebutuhan hidup. Makan kanyang sapiring. Buat tumpul 10 karung Pak di rumah. Banyak mana kebutuhannya? HP, gunonyo, ngisi data, penyampaian, cukup C. 3 HP-nya. Banyak kebutuhannya. Bini cukup C. Ampe bininya. Adonan 6. Banyak kebutuhan. Susah ide enggak? Dek banyak kebutuhan maka sempurna hidup. Tuh orang tuh. Salah tuh. Itu ada konsep hidup zuhud. Terlalu banyak kebutuhan hidup. Bahasa agama jangan terlalu banyak menuruti hawa nafsu. Karena hawa nafsu enggak akan selesai. Kurang taroi. Stagnan ide anda mah jadi gitu sih, sampai kucing macam itu, sampai duduk macam itu, enggak banyak kebutuhan. Kalau banyak kebutuhan diseimbangkan sama Allah, tahu nggak? Banyak pula masalah. Sampai Pak? Sampai? Pasti bapiki banyak, bukan kue bapiki, deh banyak kebutuhan hidup. Bahasa agamanya menuruti terus hawa nafsu dalam melihat kebutuhan. Orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak tololnya, banyak bodohnya, percaya nggak? Nggak enak ngaji ya. Nggak ada banyak bodohnya karena banyak kebutuhan. Itu bahasanya bener itu.
Kenapa bisa demikian? Nah, kan sekarang gitu. Benar kan? Nah, gini aja. Karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal. Ya kan? Betul kan? Saya bahagia kalau bukan 2 aja tapi sudah 5 sempurna. Daging ada, kolak ada, puasa terus apa? Kolak ada, boleh. Cindo ada, boleh. Rendang ada, apa deh? Pasalah minum, kanyang baru deh. Rasa ciang, larasan. Banyak kebutuhan bodoh, betul kan? Nggak enak aja menunggu. Ya udah nggak usah ngaji. Tapi benar kan? Kenapa begitu? Karena hidup antum banyak kebahagiaannya berpikir harus banyak hal. Awak akan bahagia kalau ada Land Rover, ada atau apa lagi? Mercedes, ada Honda, ada apa lagi Pak? Padahal untuk mantas Anda on apa? Anak 3 rumah harus 3. Gilo, pas alaman meninggal baca kak. Betul tak? Panjang ada ya. Jadi bergantung kebahagiaannya dengan banyak hal, tolol nak. Inoan. Betul. Maka Imam Syafi'i mengatakan itu yang disebut istighna. Apa itu? Berkecukupan. Hiduplah berkecukupan, kata Imam Syafi'i. Cukup saja. Betul? Mau makan ada nasi. Nah, ya, ada piring, ya. Ada air, ada gelas. Ada air, ada nasi, nggak ada piring, nggak ada gelas juga nggak bisa makan. Betul kan? Cukup aja. Cukup aja, istighna itu, berkecukupan itu bukan kaya. Itu apa sih? Kan gitu. Yang dikatakan berkecukupan itu adalah berusaha sebaik mungkin untuk memposisikan kita banyak hal yang tidak kamu butuhkan. Posisi kita dalam banyak hal tidak kamu butuhkan, itu yang kamu cenderungan, bukan memenuhi semua kebutuhan kamu. Paham? Paham nggak? Umumnya karena nafsu tuh. Betul. Nafsu itu tidak akan pernah ada batasnya. Kalau dipenuhi mungkin akan tidak selesai. Benar kan? Duh, ambuknya kencang deh. Di siku ndak ada, alhamdulillah di langit. Gini, maka dari itu perintah agama khususnya Islam untuk mengendalikan hawa nafsu sebaik mungkin puasa banyak yang salah kaprah. Mungkin tinggi biaya hidup di puasa enggak? Kan aneh enggak? Mungkin kurang makan tapi mungkin hidup mungkin tinggi, kan aneh. Iya. 2 bulan lah ya puasa. Kita persiapkan ini dari perkara ini. Ya, orang yang paling baik hidup adalah mempersiapkan sejauh-jauh hari untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya. Kendalikan hawa nafsu, perintah agama sebaik mungkin di kehidupan sekarang, supaya kita jangan terlalu banyak kebutuhan hidup. Sama ya? Jadi apa yang kita butuhkan bukan sekedar nafsu belaka loh. Ada diksi, ada anasir yang luar biasa yang mesti kita renungkan terhadap nafsu belaka. Begini, terkait hasrat untuk memenuhi hawa nafsu, itu kehidupan orang sekarang tuh. Makanya di surga nanti, Bapak, insya Allah Bapak pasti ke surga Pak. Bapak Islam kan? Ya, benar kan? Prasangka baik kita harus hidup, kita pasti di surga. Benar gak? Nanti kalau di surga, malaikat lebih suka melayani orang kampung daripada orang kota. Berang-berang saya benar.
supaya gampang menerima kaji, dia banyak on. Jadi gini, malaikat pelayan itu di surga ada malaikat pelayan, Pak. Itu paling suku itu orang kampung melayaninya daripada orang kota. Tahu sebabnya? Tahu enggak sebabnya? Karena gini, ya. Di surga nanti semua keinginan akan terpenuhi kan? Apa aja yang kamu minta akan terpenuhi. Apa sih makanan favorit orang kampung? Goreng ubi. Itu nanti tahu. Ikan teri. Benar kan? Nah, dia aja malaikat. Dia keinginannya dari itu nanti tahu itu. Orang kota nan kayo-kayo, langko Pak. Lu minta Pak. KFC, burger, apaan yang malaikat layan itu. Mama kaji itu. Andung menarik hikmah tuh enggak? Kesal tuh malaikat tuh. Dia orang kota dan banyak kebutuhan tuh kesal. Nanti jadi orang kampung. Ya. Kira-kira gitu. Hikmahnya jangan terlalu banyak menuruti hawa nafsu dalam melihat kebutuhan. Itu poin kedua. Aku banyak berpikir orang kini. Dan kedua ya, tadi banyak kebutuhan, banyak berpikir, betul kan? Betul kan? Pembantu mesti 10 banyak berpikir enggak gajinya, hantunya, ya kan? Betul kan? Kalau sakit pikir juga wak kan? Nah, yang kedua, hegemoni melawan gelar predikat. Titel adalah sudah SE, SAG, agama goib, MAG, LCH, masih kurang juga profesor, ujungnya mati. Ala profesor lah tua mati hilang tuh ilmu tuh. Hegemoninya tak perlu gelar dalam hidup predikat. Maksudnya begini nih, ingetin ya, bukan nggak boleh berilmu ya, ambillah ilmu setinggi mungkin. Ya, tapi kemuliaan bukan itu. Gini. Tak perlu tunduk pada aturan baku para akademisi yang kaku, berbelit, boros kata karena ditindas footnote dan jurnal Scopus. Tinggi mana bahasanya dong? Anu kan mesti keren juga kan dibacanya keren kan. Itu orang akademis. Yo. Apa kajian dong? Bangga apa aja titel. Oh, banyak berpikir biku antum. Tapi andong bukan tidak boleh suruh ngambil lebih tinggi ya syarek. Kalau untuk jadi guru zaman kini harus itu ya, lengkapi syariatnya itu ya. Jadi pikiran-pikirannya harus mudah dimengerti, gampang didapat, relevan dengan kehidupan seperti halnya para nabi. Coba para nabi sampai profesor nggak gelarnya? Ada kuliahnya enggak? Nggak tadanga ya. Zaman Imam Hambali, Imam Nafi, di mana kuliahnya? Mondok. Baca cara belajarnya. Nggak sama juga gini. Kalau kini diciptakannya beda Pak. Ya. Jadi maka cendekiawan sebagai pewaris para nabi itu harus berbicara secara rakyatnya. Hidup di Minang pakai bahasa Sunda ngerti. Paniang di sana, logatnya pun beda dah. Jadi tidak perlu kemarab atau marab terlihat pintar. Banyak dah ulama sekarang kalau dakwah terlihat pintar ditunjukin di awal MAG. Wah, lu ngonjok kok. Bukan sudon, bukan kenyataan. Terlihat ilmiah. Kemudian akibatnya bicara dengan kata-kata yang tidak dimengerti dan sulit. Banyak. Di andong sulit nak. Bisa galak, bisa maroko, silakan kalau kesenangan itu, yang penting dah haram. Kan itu poinnya. Tidak bicara dengan bahasa baku jurnal. Sok-sokan benar zaman kini deh. Heran. Sebab kebenaran ilmu, tahu kebenaran ilmu yang benar itu tidak perlu mazhab. Tidak perlu aliran benar itu standar.
Nggak perlu intelek. Benar itu gampang didapetinnya. Nggak perlu mazhab, nggak perlu aliran, nggak perlu kelompok, nggak. Banyak pun kalau nggak benar kebaca tuh. Kebenaran itu universal, tidak mengenal ruang dan waktu. Setuju? Setuju. Wah, keren ngomongnya begini, ilmiah. Hati-hati para pendakwah. Atau klaim para petualang ilmu. Jadi cobalah berani melawan hegemoni, merubah kemapanan, menawarkan nuansa dalam kita menasihati atau berdakwah dalam ilmu yang sederhana dipahami oleh mad'u. Itu penting. Jangan karena berat dengan titel jadi ilmiah, orang tidur nggak paham kan? Kalau membayangkan Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengajar, kalau mau tahu, para santrinya itu ta'zim, menyimak, mendengar, mengaji, tidak menjadi susah, tidak menyalahkan yang tidak sepandangan, kemudian sekali-kali ketawa, santai, minum kopi, makan kue. Bahasa lo macam itu. Benar. Tiga, banyak berpikir. Tadi masalah titel itu mengaruhi. Maka banyak berpikir. Dan pertama banyak kebutuhan. Banyak berpikir juga. Nah kue pikiran itu. Dan ketiga, medsos. Dia yakin Tuhannya medsos. Banyak berpikiran tuh. Cameh taruh saya itu. Triknya begini nih. Dalam menyikapi ya. Ini sudah menjadi masalah berat di Andong sebetulnya. Kita sering menganggap bahwa media adalah subjek. HP itu subjek. Benar nggak? Ada yang ngaji juga jadi subjek HP-nya tuh. Loh. Sedangkan kita adalah objek. On nggak? Habis duit kita dijadiin objek pula tuh. Kita mudah dikendalikan. Kok kita dikendalikan sama benda ya? Berselancar ke sana ke sini. Dikendalikan ya benda. Seharusnya ini yang awal mengendalikan kan. Jangan tak balik Pak. Mudah diatur-atur media. Waktu kita habis di media tadi. Habis nggak? On. Perilaku seperti itu kata Nabi berdampak pula pada pertama kesehatan. Betul? Kedua, kepribadian. Ketiga, kehidupan sosial. Demi Allah itu dajjal loh. Inoan bukan nggak boleh mengikuti zaman, bukan nggak boleh. Jangan antum dijadikan objek. Paham? Yang di sana paham. Hari ini ada yang asik tuh dengan HP itu. Lupa segala aja tuh. Jadi Tuhan. Rusak kesehatan, rusak kepribadian, rusak kehidupan sosial. Menurunkan apa akhirnya? Produktivitas antum. Termakan hoak. Came puluh tuh orang rumah sebantah-bantah. Dah, iko sebentar lagi gampo dah. Inta batu, inta indah. Ada gilo. Alah puluh suaminya satu puluh termakan hoak le. Kacau negari. Sabanta-banta share akalah kajian dong. Anak aneh dong lah. Itu akhirnya banyak berpikir nah. Hilang kajian dong. Anung bukan promosi untuk menghormati kajian dong. Indah terserahlah. Susah melawan waktu. Susah melawan media itu. Pahami. Terkena gelombang pornografi. Enggak masalah, tuh isinya ngaji pas share ke atel kacau lah. Alam lain. Panjang minyak. Kadilawan tuh. Ilmui. Sebab logika warasnya begini. Logika waras bagi orang yang waras maaf bukan awak gilo. Karena zaman kini hakikatnya banyak orang gilo. Kok enggak enak aja. Hakikat warasnya gini nih. Medialah yang bergantung kepada kita seharusnya. Sepakat? Baru keren tuh. Kenapa? Bukan kita yang bergantung kepada media. On.
Faktanya media takut kehilangan pengguna. Itu fakta tuh. Fakta nggak Pak? Dia kan bisnis. Zamannya koran masih ingat, zamannya TV masih ingat. Zaman TV takut kehilangan pemirsa kan, promosi kan. Zamannya koran takut kehilangan pembaca kan, promosi kan, disebarin sampai ada koran gratis kan. Iya kan? Dengan memposisikan diri, ajaran Islam nih, posisikan diri antum sebagai subjek, maka media yang kita atur untuk sebesar-besarnya menjadi manfaat. Media yang kita atur. Contoh, dakwah. Yang duduk ini sering dengerin yang lain nggak? Enggak. Mau populer, mau enggak, yang penting dakwah sampein, nasihat sampein, mau diterima, mau enggak, mau dianggap malaikat, hantu belau, Allah yang tahu. Jadikan media subjek, nanti beres tuh. Pahala jariah nggak akan habis. Kalau kita buat masjid berat Pak, iya kan? Ya udahlah, kalau punya HP, lu jadi pendakwah lah, nggak apa-apa. Bener nggak? Lawan itu kejelekan di sana. Nah, ibadah jariah loh Pak. Jika demikian, maka yang terjadi adalah dampak positif dari media tadi, bukan negatif. Allah senang tuh. Karenanya dalam salah satu hadis terkait media nih, informasi sahih, dipraktekkan di zaman medsos sekarang, menolak mudarat, menolak bahaya, itu perintah, termasuk HP. Ya. Lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Paham? HP bisa jadi manfaat, kita yang mengendalikan. Jangan dijadikan subjek. Bahasanya apa namanya Pak? Hadisnya. Sajan lizzara'i. Apa artinya? Kalau rawan berbahaya, enggak usah. Sampai Pak? Buang aja. Jadi kalau ketemu yang aneh-aneh, delete aja Pak. Kalau nggak bukti itu hoax, nggak tentu ujung pangkalnya, berlawanan dengan mengandung ramalan tanggal sekian tahun 2006 kamu kayak, delete aja. Paham nggak nih? Jangan buat susah lah, hidup lah. Ya, masih bersyukur lah ngeliat main bola Pak. Di ala ibadah, ya. Ingin istirahat, ingin senang, boleh main bola. Tapi kalau lupa sagalonyo, lagi low puluh tuh. Ngaji lupa, apa-apa lupa, main bola sampai ketinggalan sholat, akan kacau tuh. Dan rugi sih ya, rugi waktu, rugi fisik, rugi kesehatan, piti habi, endak bodoh. Gak enak ngaji dia. Hah? Jadi menghilangkan potensi kita tuh. Ya. Kalau rawan berbahaya, nggak usah dilihat. Salah satu cara menghadapi hegemoni barat, dunia medsos, kalau tak punya, tidak keserang. Bersyukur hanya punya HP. Kalau nggak punya, nggak kena serangan. Dan kita minta diserang. Banyak pula ingin diserang. Jadi kalau nggak punya jangan kecil hati, rahmat. Orang itu merasa susah karena gelombang pornografi. Sebab apa Pak? Ada gelombang pornografi. Sebab melihat, itu aja. Walaupun selayang, itu udah kena serang. Ini sama dengan memposisikan kita sebagai subjek dari media. Sepakat? Nah, jadi kalau mau kita melihat bahwa kita ini sudah subjek, bukan objek. Tinggi agama, banyak ulama salah menghadapi dunia medsos. Setuju nggak nih? Sudah subjek bukan objek. Nah, apapun medianya, jika membawa informasi kebenaran, ambil, terima. Bila tidak, tolak. Prinsip Islam ngajarin gitu. Gampang ya? Jadi ini zaman tidak bisa dilawan bro.
Jangan dilawan tuh. Ya. Kalau mengandung kebenaran ambil. Kalau mengandung kejelekan tolak. Jangan dilawan, gitu aja. Sepakat? Keren kan? Tapi bisa kita kendalikan. Itu nasihatan dong. Dan kita manfaatkan tuh dia. Benar kan? Kendalikan, manfaatkan. Dengan memposisikan diri sebagai subjek, bukan objek. Kalau itu nggak bisa, diamkan. Gampang. Gampang? Diamkan. Bisa. Enggak doang katanya. Bantah-bantah lu sholat, HP mah. Halah, lakukannya mah. Nah, jadi gini. Kalau kita sudah tergebiri kecanduan ke situ, yang bermanfaat ambil, yang tidak bermanfaat tolak, gitu aja. Sampai ya? Kaji ini biasa saja, tapi Antum mengingatkan, jangan jadi orang gilo, jangan bodoh bana. Awak tuh jangan jadi subjek, mana objek, harus paham tuh dalam kondisi kekinian. Karena itu nggak bisa dilawan. Ya, sudah termasuk sunatullah. Sampai ya. Ini terkait juga masalah kita berkeluarga. Ujungnya diamkan. Ya, gini, nasihat Anung ya, bisa saja kamu sujud, alhamdulillah. Ya. Berkah hidup di situ Pak, nungpoinkan, tekankan itu. Bukan yang lain ya, berkah hidup bisa sujud, alhamdulillah. Bukan karena ada HP, bukan karena bisa main ini main bukan. Bisa sujud aja udah keren. Dipersempit lah, ya. Kehidupan ini ya. Nah, cara terbaik meneladani hidup yang baik tentunya dengan menghayati kata apa Pak? Berkah. Tanamkan tuh. Sering mendengar kata berkah? HP bisa berkah? Bisa? Ada istri bisa berkah? Jomblo bisa berkah? Banyak ya? Kacamata bisa berkah? Rokok pun bisa berkah. Nggak ada berkahnya rokok. Kadangkala orang kalau nggak merokok, blank kepalanya Pak. Tahu blank? Belimpungan. Dek merokok itu setan senang, maka tidak banyak menggaduh. Tahu gak? Nah itu maksudnya. Kira-kira begitulah. Kata Rimo nanti dua indah, andung nggak susah-susah saya kaji lah. Nah jadi ada berkah, namanya barokah. Kata berkah dia tahu, kita dalami barokahnya ya. Semua diberkahkan ya, termasuk HP ya. Supaya jangan banyak berpikir ya. Barokah, berkah dalam bahasa Indonesia. Artinya, ada yang tahu? Iwan Aris, Iwan Fauzi ada. Berkah artinya apa? Ada yang tahu? Karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Baik itu karunia buruk maupun karunia jelek, supaya dapat berkah yang lain gak kapacaan. Andung balik kok kasih tuh di andung kah kok. Mama susah mana ngaji? Mana dah? Dedi badan awa jangan merasa suci, aduh setan. Betul. Barokah artinya karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi hidup manusia. Ternyata karunia Tuhan ini ilmuwi. Tahu karunia Tuhan itu? Ternyata karunia Tuhan ini bukan hanya hal yang baik aja. Percaya nggak? Bukan hal yang menyenangkan aja karunia Tuhan itu. Akan salah berpikiran tuh. Benar gak? Kemarin bagus karunia tak mau jadi rektor Pak. Dapat karunia Tuhan habis dia. Ditekan dia baca ka anu. Berkah itu. Jadi berkah itu bisa juga dari hal-hal yang buruk, yang menyedihkan. Berkah itu. Pertama, ini kan udah paham ilmunya tuh. Ya. Percaya nggak berkah itu yang jelek juga ada berkah? Ya. Pertama, berkah karena tidak menjadi orang kaya. Bangse. Berkah itu.
Allah tuh tauhid tuh. Tapi beresin nang banyak fikih. Banyak fikih kan awan mengembang-ngembang enggak. Bangsa itu berkah enggak? Berkah Pak. Alat datang kok. Iwan Aris datang kok. Alat. Ya. Alat. Jadi orang-orang petani apa awak petani itu berkah tuh. Ya. Ngaji kok. Tak andung anak tapi takut jadi. Tuh. Kalau mau jadi, nah jadi nggak dapat berkah. Gini, kenapa miskin kok bisa memiliki berkah? Ada yang bisa jawab? Karena miskin bisa menghilangkan untuk main perempuan, dugem, mengkonsumsi narkoba. Berkah nggak Pak? Bisa Anda capek mati antum miskin itu? Enggak percaya. Di bangse, ada jemaah awak di bangse ndak bisa membali narkoba, makanya zikir. Ada, ndak ada di siko di langit. Wah, kane lah, nggak mau tahu dong. Madal, betul kan? Bagaimana mau melakukan PT tidak ada, sombong pula lagi, kan gitu tuh. Berkah itu di bangsa. Jujur saja awak bangsa berkah tuh. Makanya di bangsa awak ndak bisa mabuk. Ujungnya mencilo, tambah parah tuh mah. Baru sadar. Ikan baru sadar tuh. Taklim tuh menjadi sadar Pak. Betapa berkahnya antum ketika tidak punya uang. Walaupun begitu antum tentu saja tidak bisa mengesampingkan barokah kaya. Nggak boleh. Miskin aja lah karena banyak berkah. Enggak, kaya juga banyak barokahnya. Apa coba? Bisa sedekah, ngurus anak yatim, membuat masjid, panti asuhan. Nah itu pikiran yang benar. Sudah itu membiayai panti asuhan hingga puluhan orang anak yatim. Tentu saja menjamin kehidupan janda-janda tua. Ingat ya, Anda sampaikan dijamin janda-janda tua itu ada di syariat, bukan janda kembang ya. Janda kembang nanti ya. Nggak salah kata-kata Anda, enggak. Pikiran itu janda kembang juga. Kedua, berkah menjadi orang yang tidak pintar. Berkah enggak? Tanya. Berkah jadi orang bodoh. Apa dia itu? Benar itu. Bagi antum yang mungkin memiliki anak yang masuk kategori bodoh, jangan berkecil hati loh. Allah ngatur loh. Berkahnya orang yang bodoh karena tidak seberapa pandai, akhirnya orang tersebut tidak bisa melanjutkan studinya ke jenjang lebih tinggi, mendapatkan beasiswa sekolah di luar negeri, umpama. Apa yang terjadi di kemudian hari? Banyak karena tidak bisa menjadi guru, tidak menjadi pegawai negeri, tidak menjadi dosen, kualitas keilmuannya yang tidak mumpuni, mereka malah menjadi pengusaha kaya. Mampu membuat masjid. Banyak, betul kan? Orang kaya di Padang nih, Anas itu sekolahnya tinggi doh Pak. SMP sih nggak lulus, bisa buat masjid. Coba kalau jadi guru pegawai, aduh kepala kadin bisa buat masjid, nyumbang anak yatim 2 karung, malu. Bukan kare ndak kare. Kesulitan mendirikan masjid saja. Betul kan? Bapak pikirnya apa Pak? Awak pejabat. Pejabat KT gitu. Nah ndak sekolah bisa buat masjid banyak. Ketiga, supaya jangan banyak berpikir. Berkah apa? Sabar menghadapi kehidupan sosial. Contoh, punya bini berang kepanjang saya berkah. Lah, ada kehidupan sosial. Punya anak nan jahe berkah tuh Pak.
Eh, contoh umpama seorang istri bini acok protes. Banyak kan? Sekali-kali kalau dimarahin bini dilawan. Sekali-kali. Supaya apa? Hukum analoginya supaya ada lawan. Nggak rame Pak. Banget jadi lawan. Betul nggak? Supaya ada lawan. Supaya ada lawannya. Allah telah memberikan jalan agar supaya kita bisa mendapat pahala tanpa mengeluarkan modal kepeng. Bapak ingin dapat pahala tinggi, tidak keluar kepeng. Namun pas diberangi bini, pas diberangi orang tua, lawan habis kalau itu kan. Betul enggak? Ada contoh? Enggak ada contoh. Allah itu sayang. Supaya dapat untung pahala maka dikasih caranya. Caranya apa Pak? Diuji itu tentu. Agar bisa mendapat pahala tanpa keluar kepeng. Betul kan? Jadi jangan berkecil hati kalau awak bangsa. Yaitu saat suami kena marah bini, karena kalah bini, pertama dangakan saja. Itu ajaran Islam. Bahasa syariatnya sabar. Kalau nggak kuat, pai. Betul nggak ajaran dulu? Kalau nggak kuat, pergi saja. Gampang nggak? Gampang. Harga diri gimana kok harga diri? Tunggu dulu Pak, harga diri itu enggak itu maksudnya. Pak supaya hano sabar pai supaya apa? Supaya dapat palo. Kalau balik marah tidak akan mendapatkan pahala hukum gitu. Syariat tuh. Iya kan? Tadangannya kaji andung menggampangkan kok. Indah Islam tak balik doh. Oh, onen banyak di pasuli. Nggak susah. Nah, bagi Iwan di sini yang belum berstatus suami, mungkin belum bisa membayangkan bagaimana sulitnya menjadi sabar saat kane kalasek bini. Betul enggak? Nungian kok. Nungian tuh. Jangan coba sabar, cobalah babini. Di kalasek bini lain pula sakit hatinya kan. Ilmunya tadi sabar, hano, ndak tahan, pai, dapat palo. Karena itu Allah ngatur gitu. Supaya dapat palo, de awan abah kepeng. Betul kan? Walaupun mungkin kemarahan istri adalah karena kesalahan suami, tapi terkadang ego suami sebagai kepala keluarga membuat kita tidak bisa menahan emosi. Jujur. Betul kan? Cobalah hidup itu sekali-kali mampu menyederhanakan masalah. Ajaran Islam itu yang disebut yuhud. Banyak mana pikir jadi susah. Itu juhud. Sederhanakan hidup tuh. Sederhanakan semua masalah dan kemudian memberi solusi secara mudah. Sampai Pak, de awak petani banyak berpikir, tidak bisa mau menjadi dosen, syarat dosen S2, itu on tuh. Tidak baik tuh Pak. Praktekin tahap per tahap, Allah ngatur, percaya nggak? Ya, gitu Pak. Sebagai seorang suami, berkah itu hal yang sederhana Pak. Tadi kan intinya berkah. Sederhana kali. Islam nggak susah kok. Praktekkan dalam rumah tangga itu tadi. Dua aja. Sabar, hano, pai. Dapat palo. Betul kan? Lawan habis palo. Betul? Cobalah melihat sesuatu dari sisi semuanya positif. Berprasangka baik. Tuh, biar atas dasar keberkahan timbul nanti tuh. Adanya sesuatu tersebut akan berkah tuh. Dulu mungkin awal-awal berumah tangga, istri marah tak kunjung selesai, biasanya suami ikut marah. Sepakat? Sepakat.
Tapi sekarang coba untuk bersabar, diam saja, mendengarkan semua keluh kesahnya, membuat kita senang, tenang. Lalu jangan lupa ilmu tertingginya. Diamkan, sudah itu, enggak mengecek 3 hari. Kan kacau juga tuh Pak. Ada enggak? Enggak ada resiko Pak. Dilangi, ya. Maka jadi cara itu ringan banget gini deh, heran. Coba bersabar. Diam saja, dengarkan semua keluh kesahnya, membuat kita senang, tenang dulu. Jangan lupa, tanyakan terakhir, keinginannya apa? Dia inginnya apa? Kan gitu. Ya. Sekiranya mudah, keinginan itu, ya mudah untuk kita berikan, penuhi. Tapi yang baik, sampai nggak? Itu aja nasihatnya, penuhi. Kalau yang sulit, tunda dulu. Enggak marah tuh. Gampang? Nah, bisa. Bisa kayak gitu? Bisa seharusnya. Bila prosesnya bersabar menghadapi istri, pasti bisa. Lakukan dengan tepat, insya Allah jatah malam antum tidak terpotong. Dah lah, pahamlah. Tahukah enggak bahwa barokah terbaik dalam hidup? Apakah punya jabatan tinggi, punya harta berlimpah, punya istri cantik luar biasa, anak-anak sehat, pintar, berkah, terbaik dalam hidup? Jawabannya bukan. Berkah bukan itu jawabannya. Sampai Pak? Bukan. Berkah terbaik adalah ditakdirkan bisa bersujud sholat. Sepakat? Itu sudah berkah. Tepat waktu kepada Allah, itu yang keren. Bukan yang lain. Saat kita melihat ada muslim yang buruk sekali perilakunya, maka kita perlu ingat bahwa ia juga punya sisi positifnya. Sejahat-jahat orang pasti ada sisi positifnya. Sejelek-jelek perangai istri pasti ada sisi positif, yaitu pernah melakukan ibadah kepada Allah kalau sesama muslim. Betul? Makanya jangan marah. Marah hari itu supaya merubah tarbiyah, tapi tetap berpositif. Maka di sini tidak ada pernah putus silaturahim. Sedegil-degil manusia sanggup bermajlis seperti itu? Harus sanggup. Jadi lihatlah setiap hal dari sisi positifnya dalam menjalani kehidupan, bukan sebaliknya, paham kan? Jika tidak, maka bayangan itu akan menjadi sekedar ilusi kekecewaan. Semakin tinggi kualitas pikiran seseorang, semakin tinggi pula kualitas takdir yang akan antum dapatkan. Nah, jadi nggak ada alasan kita berkeluh kesah. Sebagai penutup kaji, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang agar menjauhi sifat berburuk sangka, karena sesungguhnya sebagian dari buruk sangka adalah dosa. Al-Quran tuh, prasangka yang tidak sesuai tentu akan meresahkan kehidupan bermasyarakat, karena satu sama lainnya akan saling mencurigai, mengakibatkan perpecahan, permusuhan, peperangan dan lain sebagainya, merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang sudah diatur oleh Allah, bahkan bisa bernegara. Untuk itulah coba kita selalu berusaha bersungguh-sungguh berbaik sangka, berhusnuzon kepada siapapun agar terhindar dari dosa-dosa. Ya, jauhkan dari fitnah, insya Allah bisa. Akhirnya kita sebagai umat muslim selalu terjaga lisan kita, perilaku kita, insya Allah takdir kita akan sesuai dengan kehendak kita, karena pikiran kita selalu positif. Pikiran negatif, berusangka yang lain sebaiknya langsung hindarkan. Minta berlindung kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita langsung tutup kaji ini. Insya Allah besok kita kaji yang lebih dalam lagi, bukan perkara ini terkait dengan persiapan kita menghadapi Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.